Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Essential Talks. Saat ini kita akan berbincang dengan seorang penyintas COVID-19, sharing pengalaman. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah menimbulkan berbagai macam kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan putus harapan karena kurangnya informasi serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana menghadapi pandemi tersebut. Pada kesempatan kali ini saya menghadirkan seorang penyintas COVID yang berhasil memenangkan pertarungan dengan COVID-19. Dia adalah Bapak Iman Sudiarso. Apa kabar Pak Iman? Sehat ya? Sehat, sehat. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dan terima kasih Anda sudah berhasil memenangkan sebuah pertarungan sangat luar biasa dengan COVID-19 yang saat ini menjadi momok di tengah masyarakat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin mendengarkan pengalaman bagaimana Pak Iman Sudiarso ini berhasil sembuh total dari COVID-19. Pak Iman, bagaimana bisa ceritakan sedikit awal Pak Iman terjangkit COVID-19? Silakan. Baik, terima kasih Pak Aici. Jadi pada waktu Juli tahun 2020, kami beserta teman-teman ada rapat biasa di kantor. Ya, kami juga tidak ada yang menyangka semua protokol sudah kita jalankan, jaga jarak, kemudian pakai masker. Gitu. Cuman memang waktu itu terus terang memang pengetahuan ya masih minim terhadap COVID. Ya kami tidak menyangka ternyata salah satu dari rekan kami ada yang sedang dalam keadaan kurang fit, bisa dibilang begitu. Nah beliau ternyata setelah rapat mengalami sakit dan kami juga tidak tahu dan saya juga mengalami sakit ya. Ada berapa teman juga yang sakit dengan tingkat yang berbeda-beda, cuman teman saya ini yang satu memang rupanya dia cukup parah karena ada komorbid ya. Kemudian beliau singkat kata masuk rumah sakit dan pada akhirnya tidak tertolong. Setelah itu kami dilakukan tracing ya dari pihak puskesmas waktu itu Kecamatan Koja. Di tracing, saya dikontak oleh salah seorang dokter dari puskesmas untuk dilakukan pengecekan. Nah, ternyata rekan-rekan yang ada bersama di forum tersebut, ada beberapa orang yang juga mengalami positif COVID seperti saya. Sebagai tambahan informasi, saya itu di tracing atau di swab itu 18 hari setelah tidak berjumpa lagi dengan teman saya terakhir pada saat rapat tersebut ya. Jadi ternyata 18 hari pun ketika di swab 3 hari kemudian berarti 21 hari ya setelah saya kontak itu saya masih dinyatakan positif. Ya, seperti itu kira-kira Pak. Setelah dinyatakan positif itu langkah selanjutnya yang diambil oleh Pak Iman apa? Kami sempat konsul ya tentunya dengan dokter dari puskesmas tentang baiknya apa yang kami lakukan ya. Karena pada waktu itu juga kan kebetulan istri saya juga seorang dokter, jadi komunikasinya istilahnya nyambung gitu ya. Kami koordinasi dengan dokter dari puskesmas tentang langkah-langkah pengobatannya. Waktu itu kami diresepkanlah obat panas, obat antibiotik, vitamin. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah waktu itu kami langsung di rumah itu menjaga jarak karena waktu itu kan istri sama anak belum dinyatakan positif ya. Nunggu hasil positif setelah 3 hari baru kemudian 3 hari itu setelah saya dinyatakan positif langsung istri dan anak diajak untuk di tracing. Nah, baru kemudian ternyata semuanya positif. Tapi sebelum itu ya saya langsung
betul-betul mengisolasi, bukan hanya di rumah tapi juga di kamar tersendiri. Alat-alat tidur, alat mandi, kemudian pakaian, apa istilahnya, sabun gitu. Semua pokoknya kami tidak bercampur gitu. Bahkan sampai alat makan, piring, gelas itu dipisah ya dengan anggota keluarga yang lain. Tujuannya supaya tidak ada virus yang melekat mungkin di bantal atau di piring atau di tempat minum gitu. Jadi semuanya kita sudah pisahkan gitu. Oke. Waktu dinyatakan positif kan berarti ada isolasi mandiri, kemudian berarti ada gejala ya? Betul. Ada gejala. Ada. Nah, untuk Ya. gejalanya apa dan bagaimana menurunkan gejala tersebut? Saya sendiri sebenarnya gejalanya itu kan awalnya hanya panas ya, sekitar 3 sampai 4 hari. Kemudian disusul apa, buang-buang air ya. Kemudian karena buang-buang air banyak isi perut kosong gitu kan, lalu larinya ke mual gitu, larinya ke mah. Nah, untuk apa ya, menghilangkan gejala tersebut ya saya ngikuti apa yang disarankan dokter, minum obat panas misalnya, kemudian minum obat diare, kemudian minum antibiotik, kemudian apa, makan vitamin gitu ya. Dan selanjutnya itu aja apa, stretching ya, kecil-kecilan di rumah ya, jangan sampailah tubuh kita terlalu Kaku apa ya? ya, dimanjakan gitu ya, sehingga kita bisa sedikit-dikit bisa ngelawan. Tapi yang paling utama sebenarnya apapun rasa di mulut yang bisa dibilang nggak enak pada saat itu makan, makan aja gitu, kuat-kuatin. Karena itu satu-satunya sumber energi kita. Kalau kita udah kalah di situ, udah repot, mesti harus ke rumah sakit ngelawan apa, pakai jarum infus ya. Di rumah kan nggak ada infus gitu. Oke, untuk meredakan gejala itu kan saat itu belum ada obat khusus untuk COVID-19 ya. Nah, untuk menurunkan gejala Ya, ini apa yang dilakukan, yang dipakai obat-obat khusus gitu? ya itu aja, obat panas standar warung lah, obat warung gitu. Ya, misalnya kayak paracetamol gitu ya. Itu kan obat panas standar. Kalau untuk dosis saya tuh orang dewasa sekitar 500 miligram. Diminumnya itu maksimal tiap 4 jam sekali gitu. Nah, jadi kalau sehari semalam ada 24 jam, dibagi 4 berarti kan kurang lebih sekitar maksimal ya 6 kali dalam sehari ya. Itu kalau seandainya saya panas aja, tapi kalau memang dalam waktu 4 jam atau bahkan 12 jam saya tidak panas lagi, ya udah berhenti minum obatnya. Itu kalau misalnya saya panas. Nah, kemudian kalau diare ya biasanya saya minum apa, obat anti diare itu buat ngelawan, biasanya kalau kita apa ya, kena kuman atau apa gitu. Itu kayak zinc ya, obat zinc itu kan obat-obat murah generik gitu. Itu buat diare. Kemudian apalagi misalnya mah ya standar lah, obat warung, obat mah. Paling gitu aja. Kalau antibiotik standar lah, karena memang itu harus resep dokter ya, masing-masing orang beda-beda, mungkin ada yang alergi dengan obat A atau B gitu. Ya Itu selebihnya ditambah. selama berapa lama itu? Ya gimana? Selama berapa lama itu Mas isolasinya dan makan obat-obat tersebut? Kalau panasnya saya selama panas aja tadi, selama 4 hari saya konsumsi obat panas gitu. Gitu. Tapi kalau diare saya waktu itu kena 2 hari. Ya begitu diarenya berhenti, saya berhenti obat diare. Tapi yang saya nggak berhenti konsumsi itu vitamin aja. Vitamin ya, dari misalnya vitamin D atau vitamin C. Terus ini aja, banyak buah. Ya, khususnya buah-buah yang mengandung vitamin C ya. Oh, itu bisa dibilang kalau selagi masih kuat, makan aja terus buah itu. Gitu. Ditambah sesekali madu gitu. Nah, kita juga jangan terlalu apa ya, jangan terlalu barbar gitu mengkonsumsi segala sesuatu. Misalnya obat vitamin A, B, C, semua vitamin dari berbagai merek kita konsumsi kan bahaya, ginjal juga nanti rusak gitu. Jadi yang sewajarnya aja gitu. Kan ini selain Pak Iman kan istri dan anak juga kena ya.
Ya. Ini memastikan agar supaya ini Betul, tidak betul. menular terlalu lebih luas. Bagaimana mengamankan makanan-makanan dan peralatan yang lain tuh? Iya, kan awalnya saya juga nggak menyangka kalau istri kena kan, karena setelah saya di swab dan hasil swab itu kan keluar 3 hari ya. Tadinya sih saya juga, ya karena nggak tahu itu COVID, saya nggak amanin, udah campur aja kita bareng-bareng. Hmm. Nah, setelah saya tahu, akhirnya itu saya pisahin piring. Terus masak juga selesai dimasak, lauk yang buat saya khusus, ya kita pisahkan lah yang buat saya yang nggak mungkin udah saya pegang, dikasih lagi buat anak-anak atau buat istri. Dipisah aja, saya betul-betul makan di kamar tersendiri istilahnya. Ya minum, ngapain juga semua di kamar sendiri. Anak-anak udah kita kasih tahu, kita kondisikan gitu. Jangan naik ke atas gitu, saya di kamar atas sendiri. Nah, tapi ya ternyata begitu hasil tracing keluarga saya positif, ya udah kita nyampur lagi. Jadi kanalisasinya udah di dalam rumah aja. Kita nggak keluar, orang lain juga antar makanan ya dalam bentuk, kan banyak tetangga tuh yang alhamdulillah ya nganterin makanan. Ya udah dalam bentuk ada yang bahan mentah, ada yang makanan jadi. Jadi makanan prinsipnya boleh masuk ke rumah kita tapi nggak boleh keluar dari rumah kita. Gitu. Misalnya nih, ada yang ngirim makanan berlebih kan, stok berlebih, ngirim buah atau ngirim apa, yang udah masuk ke rumah kita, kita nggak boleh keluarin lagi. Misalnya kita bagi tetangga nih, sayang kita nggak bisa ngabisin, nggak boleh itu. Gitu. Nah, Mas Iman ini kan sudah punya pengalaman sebagai penyintas COVID. Nah, menghadapi kondisi seperti sekarang ini, bagaimana seorang harus menyikapi situasi yang menurut informasi ini lebih mengkhawatirkan? Ya, yang pertama saya juga melihat COVID yang sekarang bisa dibilang kayaknya lebih ganas ya, korbannya lebih banyak gitu ya Pak. Nah, menyikapinya gini, yang pertama kita juga tidak bisa abai lah dengan kondisi yang ada. Artinya kita sangat-sangat harus lebih waspada ketimbang sebelum-sebelumnya. Karena kita nggak tahu nih di antara kita mungkin ada yang OTG misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pribadi termasuk yang menganggap bahwa memang COVID itu ada gitu. Karena saya sudah merasakannya. Kan masih ada kan orang lain yang menganggap bahwa ini COVID tidak ada ya, terlepas apakah ada faktor lain yang mengadakan itu COVID yang tadinya tidak ada menjadi ada, yaitu faktor lain. Nah, tapi yang jelas COVID itu sudah ada gitu. Jadi kalau seperti itu, ya saya ekstra hati-hati. Ya mau nggak mau kemana-mana sekarang masker itu udah nggak boleh lepas lagi, udah sebuah keharusan gitu. Kemudian meminimais ya, kita berada di ruangan yang lama dengan kumpulan orang-orang yang sama gitu kan, apalagi ber-AC, itu kita minimize gitu. Ya betul-betul ya 3M itu saya rasa cara paling efektif ya, karena dengan kita misalnya mengkonsumsi suplemen semacam apapun dengan berbagai macam apapun, tapi kalau misalnya kita masih berkumpul ya, misalnya dengan sumber virus tanda kutip ada orang yang suspek di sana, kita dekat di sana, ya kemungkinan besar akan kena. Gitu. Jadi mau nggak mau disiplin Pak ya. Gitu. Baik, fenomena sekarang bahwa kan korban semakin bertambah dan rumah sakit fasilitas kesehatan penuh. Terpaksa orang kan isolasi mandiri di rumah. Nah, ada yang mengatakan bahwa isolasi mandiri itu lebih berisiko daripada kita lebih baik ke rumah sakit aja. Kalau isolasi mandiri itu tidak ada yang ngawasin, kurang aman, takut salah obat dan sebagainya. Nah, ini gimana pendapat Pak Simam ini? Yang pertama menurut saya itu kita harus tahu juga kondisi diri kita. Ini kelemahan ya mungkin saya pribadi juga atau sebagian orang ya. Maksudnya gini, kita sebenarnya peka nggak terhadap kondisi tubuh kita sendiri, kesehatan. Jangan-jangan misalnya kita nggak tahu kalau kita punya komorbid gitu. Ya, kita misalnya pernah nggak melakukan check up rutin misalnya gitu. Kan kalau misalnya kita sudah peka terhadap kesehatan kita, kita check up rutin, kita tahu, oh kita misalnya punya diabetes loh, oh kita punya ini loh, oh ternyata kita punya darah tinggi loh misalnya gitu kan. Kalau kita udah tahu itu akan membantu kita memutuskan apakah kita lebih aman isolasi mandiri di rumah atau mau nggak mau ke rumah sakit. Tapi kan banyak orang yang misalnya denial,
Dia bilang badan saya sehat kok, saya nggak punya penyakit kok. Pertanyaannya dia nggak punya apa nggak tahu kalau dia punya penyakit gitu. Nah mungkin orang-orang yang sangat berbahaya isolasi mandiri itu yang dia denial, dia nggak tahu kalau dia punya penyakit penyerta. Kadang-kadang bukan hanya penuh Pak gitu. Misalnya rumah sakit ada gitu, tapi emang nggak mau aja dibawa ke rumah sakit. Nah itu saya rasa harus dimulai dari pengetahuan diri kita juga terhadap kondisi fisik kita sendiri. Ya kalau memang kita ada riwayat yang sangat membahayakan, saya rasa bagaimanapun ya lebih baik kita bisa bawa ke rumah sakit. Itu lain cerita ya kalau misalnya memang udah full dan sebagainya. Dan kalau memang istilahnya kita di rumah itu pastikan memang ada orang yang bisa merawat kita dan memang orang itu kuat dalam arti orang yang merawat kita itu ya juga nggak punya komorbid gitu. Jangan-jangan misalnya begini, kita isolasi di rumah ada ibu kita atau ada bapak kita gitu. Tapi bapak kita, ibu kita juga komorbidnya kuat, yaitu sama bawa aja virus ke rumah itu. Jadi bisa jadi nanti yang ngerawat ya yang habis duluan gitu. Gitu, Pak. Berarti kalau gitu banyaknya pasien meninggal sebetulnya lebih kepada karena ada komorbid seperti itu ya. Nah, jadi kalau mungkin bisa Kalau dikatakan bahwa secara kita data sih mungkin bisa dikatakan kalau ya sebaiknya kita tahu kita punya komorbid nggak, nah itu diobati mungkin yang penting ya, Mas Imam. iya gitu. Jadi gini, misalnya gini Pak, jangankan kita nggak tahu, kita tahu pun banyak orang denial kan, gitu. Misalnya si A dia punya penyakit diabetes, dia tahu dia punya diabetes, tapi dia konsumsinya manis-manis melulu gitu kan. Itu kan udah denial gitu Pak. Artinya ketika nanti serangan COVID datang, dia denial yang kedua kali, ini nggak apa-apa lah. Itu kan bahayanya di situ. Tapi kan kalau misalnya kita tahu kita punya komorbid, misalnya diabetes gitu kan, ya dari sekarang kita bukan lagi meminimais konsumsi yang manis, tapi men-stop gitu. Jadi kita pola hidup sehat itu kita terapin. Jadi memang betul isoman itu berbahaya kalau memang dia tidak tahu caranya. Nah untuk tahu ya kenali dulu kondisi fisiknya gitu. Tapi juga jangan digeneralisir, misalnya oh sekarang yang isoman juga banyak kok yang mohon maaf ya meninggal misalnya begitu. Ya tapi kan yang tidak meninggal juga atau yang selamat di isoman juga sebenarnya angkanya jauh lebih banyak. Gitu. Sama juga dengan ada orang mengatakan janganlah dibawa ke rumah sakit, buktinya di rumah sakit ada yang banyak meninggal gitu. Tapi kan kita tahu orang yang udah sampai ke rumah sakit biasanya udah pasien-pasien istilahnya terminal gitu ya. Memang udah parah, udah nggak tahan di rumah, baru dibawa ke rumah sakit gitu. Coba kalau misalnya deteksi dini dari mulai tracing ya, ini misalnya berandai-andai kita kembali ke awal-awal COVID. Ada orang suspek COVID, di tracing, udah langsung diamanin, di karantina, kan nggak nyebar kemana-mana. Yang tadinya penyakitnya biasa kan juga sembuh. Atau juga yang diisolasi di mana, di Wisma Atlet juga kan banyak yang saya lihat di TV itu main basket, ya kan, olahraga, asik-asik aja gitu. Gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya yang paling penting itu adalah self recovery ya. Self recovery itu artinya bagaimana kita membuat imun dalam diri kita sendiri gitu, semangat gitu. Jadi obat itu hanya sekedar bagaimana mencegah rasa sakit aja. Tapi menurut pengalaman Mas Iman ini yang dimaksud self recovery itu penting seperti apa itu? Ya penting lah, karena kita juga harus yakin kalau kita itu insya Allah sembuh ya, dengan izin Allah tentunya. Dan itu menjadi modal awal kita ikhtiar. Tapi mohon maaf, ini kembali lagi bukan, jadi beda ya tipis antara tekad sama nekat gitu. Jadi self ini lebih kepada kita membangun tekad yang kuat untuk sembuh yang didasari pada pengetahuan kita terhadap diri kita gitu. Artinya ya memungkinkan nggak insya Allah kita sembuh ya kan, panas kita minum obat panas, kita komorbid nggak ada, artinya penanganannya tentunya sesuai dengan standar yang ada, standar kebutuhan. Ya kalau memang misalnya kita tadi memiliki penyakit komorbid atau misalnya autoimun, ya jangankan kena COVID, autoimun ya kan, kena flu aja mungkin kalau orang biasa cuman
bersin-bersin, mungkin yang autoimun bisa lebih parah dari itu. Tapi kalau misalnya kita punya bekal pengetahuan yang cukup, ya tekad kita tentunya makin kuat, makin yakin bahwa insya Allah ini akan sembuh. Gitu. Ya ini saran juga buat teman-teman ya, baiknya mulai dari sekarang, mulai mengenal kondisi dirinya. Tapi bukan berdasarkan rasa atau perasaan saja. Perasaan saya nggak apa-apa, perasaan saya nggak apa-apa. Nggak ada salahnya gitu, sekali-kali cek darah lengkap gitu kan, nilai kadar tertentu dalam darahnya ada yang kurang atau lebih gitu. Ya, itu sangat membantu saya rasa untuk nanti kita mengambil keputusan apakah kita isoman atau DRS gitu. Saya rasa seperti itu Pak Aici. Oke. Ini sekaligus mungkin saran masukan atau closing statement. Ini kan di masyarakat di luar sana ini kan ada ketakutan berlebihan nih, sehingga ada yang mengatakan bahwa bisa menurunkan imun tuh. Nah supaya bisa percaya diri itu muncul ini seperti apa nih? Kadang-kadang kan orang lihat berita udah mulai ngedrop lagi gitu, ngelihat ambulans ngedrop lagi gitu. Nah ini ya seperti kondisi ini kadang-kadang orang belum pada ya tidak terlalu separah itu sih sebetulnya. Nah ini untuk mengajak warga masyarakat luar sana itu supaya mempunyai kekuatan tekad percaya diri yang kuat ini seperti apa ini? Saran-sarannya Mas Iman? Ya, yang pertama kembali lagi ke faktor kita membangun keyakinan ya. Ya tentunya kita memohon doa itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik buat diri kita kan. Yang terbaik kan buat diri kita ya kita pengennya sembuh sehat. Insya Allah ya doa saja yang tulus, yang ikhlas gitu kan. Yang kedua juga kita berkumpul dan berkomunikasi juga dengan orang-orang yang yakin gitu. Nah, dalam arti kan kita juga kan kena COVID nggak sendirian, mungkin ada teman kita yang lain yang sudah sembuh ya kan. Itu kan kita bisa tanya-tanya ke mereka gitu. Gimana bisa sembuh nggak kamu gitu? Oh saya bisa begini-gini. Itu kan memberikan keyakinan support bahwa ada juga teman kita yang sudah sembuh gitu. Tapi kalau misalnya kita justru membangun barrier gitu, tembok penghalang, akhirnya semua informasi yang kita ingin akses adalah informasi kegagalan, ya kan, bahkan informasi kematian. Tuh kan orang kena COVID pasti mati. Dulu kan ada sempet ya Pak Ici ya informasi awal-awal itu, pokoknya kalau udah masuk rumah sakit pasti pulangnya jadi jenazah gitu. Betul. Ya kita juga ya kan di awal-awal dulu kan ada informasi begitu kan. Betul. Nah, tapi kan kita juga sebagai orang yang berpikir kan maksud informasi kan gini kadang-kadang informasinya sama tapi maksudnya berbeda. Mungkin dulu maksudnya adalah membuat orang ya untuk takut sehingga sangat-sangat berhati-hati menjaga diri, tidak berkerumun ya kan, tidak hidup seenaknya gitu. Kan tujuannya kan sebenarnya baik gitu, tapi kan disalah persepsikan gitu. Nah, tapi kan kalau kita ngelihatnya justru dari yang lain, misalnya tuh kan pasti mati kan, tuh kan saya bakal mati kan, ya udah kayak gitu mah, wassalam deh kalau begitu. Jadi yang penting ini memperbaiki sudut pandang ya, bagaimana kita mengumpulkan informasi, ya jangan informasi yang negatif terus yang ditampung. Iya kan? Iya, banyak kan informasi negatif yang diserap gitu kan mungkin ya sudut pandang itu. Ya kan kita kadang-kadang gini, kita ingin membela pendapat kita bahwa pendapat kita yang benar. Kita akan terus cari searching, browsing situs-situs atau mungkin artikel atau mungkin tayangan-tayangan yang mendukung pendapat kita gitu. Misalnya vaksin berbahaya gitu. Ya kita akan terus cari informasi tentang bahayanya vaksin apa yang menguatkan bahwa kita tidak mau vaksin ya, meskipun itu tanda kutip ya kadang-kadang itu bersumber dari memang ketakutan kita juga vaksin. Misalnya gini, tuh ada orang habis divaksin mati. Tapi kan ada orang yang habis divaksin juga hidup lebih banyak kan begitu. Gitu. Dan matinya dia juga kan bukan ujuk-ujuk karena divaksin mati, mungkin ada faktor lain gitu. Yang kadang-kadang itu tadi ketika kita ingin pokoknya udah pendapatan negatif, berarti kita cari semua informasi yang seolah-olah mendukung pendapat kita, ya udah jadi gitulah. Tapi coba kalau positive thinking, oh ternyata sembuh gitu. Di tempat saya, di kompleks saya ini ada justru yang udah tua, yang udah umur 60, ya kan, 65. Sembuh mah sembuh aja. Gitu. Ini yang udah tua loh, bahkan ada yang muda yang mungkin umur
50 tahun, ada yang meninggal. Artinya kan situasi kondisi ya, ini sangat-sangat menentukan kondisi fisik, kondisi mungkin mentalnya juga, mindsetnya juga gitu. Baik. Ya lagi-lagi kita semua serahkan kepada ketentuan Allah lah gitu. Baik, Mas Iman, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk share informasi dengan kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa mengendorkan ketegangan kita di era pandemi yang sangat mengkhawatirkan ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Iman ya. Ya, mudah-mudahan terima kasih Pak Haji. Demikian tadi Esensi Talks. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih.